Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pembaru Amerika. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Allah memilih William Miller, seorang petani New York yang berhati jujur, memimpin pemberitaan kedatangan Kristus. Kecintaan Miller pada pendidikan dan kebiasaannya berpikir secara hati-hati dan berpikir kritis membuatnya menjadi seorang yang mempunyai pertimbangan yang sehat dan pandangan yang luas. Ia berpikir bahwa jika Alkitab adalah wahyu dari Allah, maka ia harus sesuai dengan dirinya sendiri, dan bahwa Allah memberikannya kepada kita untuk mengajar. Miller menerima pemikiran bahwa dengan mengetahui cara nubuatan-nubuatan digenapi di masa lalu, sebagai kriteria untuk menilai penggenapan nubuatan di masa yang akan datang, ia menjadi puas bahwa dengan pandangan umum pemerintahan rohani Kristus, masa 1000 tahun sebelum akhir dunia, tidak didukung oleh firman Allah. Ia melihat dengan jelas bahwa orang-orang benar yang sudah meninggal akan dibangkitkan, dan orang benar yang masih hidup diubahkan menjadi kekal ketika Yesus kembali. Pada saat yang sama, Miller bisa melihat bahwa tanda-tanda Alkitabiah tentang akhir dunia berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di zamannya. Nubuatan yang tampaknya paling jelas menyatakan waktu kedatangan kedua kali itu adalah di dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Miller mulai mengemukakan pandangannya secara pribadi. Hanya ketika orang lain mendesak dia untuk mengkhotbahkan hal-hal yang ini sendiri, maka Miller setuju untuk memberikan pandangan-pandangannya di hadapan umum. Sejumlah besar pendeta di banyak gereja menyetujui pandangan-pandangannya dan memberikan dukungan mereka. Walaupun Miller berhasil menarik begitu banyak pendengar dari kalangan cendekiawan dan orang-orang yang berminat, namun nama Miller jarang disebut oleh pers agama, kecuali yang berisi ejekan atau celaan. Pokok pikiran. Dengan memandang kepada kesaksian ilham, begitu beraninya orang mengajarkan bahwa buku Wahyu itu adalah misteri dan berada di luar jangkauan pengertian manusia. Itu adalah misteri yang dinyatakan, sebuah buku yang dibukakan. Pelajaran buku Wahyu akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan dan Nabi Daniel. Dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 357-358. Pelajaran malam ini, diperlukan keberanian menghadapi kebijakan konvensional dan menyampaikan keyakinan seseorang. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Di saat kami membaca akan firman-Mu, memberikan pengertian kepada kami, bagaimana kami harus benar-benar mencari kebenaran itu. Ajarlah kami Tuhan seperti halnya Miller, mau belajar dan mau menyampaikan kebenaran yang kami peroleh. Dan biarlah kami memiliki keberanian untuk menyaksikan Injil kekal itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.